jabatan dan mungkin dari suami dari Indra Perawan. Tentu karena pemegang saham yang sekarang adalah suaminya Nikita Willy. Jadi seperti apa keterlibatan mereka, bagaimana hak ibu ini pindah ke mereka nanti akan diusut oleh penyidik. Tapi sejauh ini sudah ada klarifikasi dari pihak beliau untuk menerangkan Enggak, gelapnya kasus ini. dari kita dulu. Dari kita hari ini memberikan persamaan pokoknya dulu. Baru nanti penyidik mendalami dan penyidik menyurati kita. fasilitas mewah yang digunakan Nikita Willy sendiri katanya dari penggelapan itu, apakah itu benar? Iya. Ini diduga. Bun, dikencangin dikit ya Bun. Jadi ini kan kalau kita Ani, maju dikit, Ani. kalau misalnya harta kita banyak diambil, sekarang lalu harta itu besar sekali, kira-kira hidup mewah dari mana? Ini saya tidak bisa membuktikan bahwa dia ambil dari situ, tapi saya hanya bisa membuktikan bahwa terlalu banyak harta saya yang diselewengkan, yang digelapkan. Jadi di sini kita tahu yang seringkali kacau itu adalah antara PT Bluebird Taksi dan PT Bluebird TBK. PT Bluebird Taksi itu perusahaan induk dari tahun 1971. Kemudian tahun 2001 dibuat secara diam-diam ada PT Bluebird. Tapi sekarang yang saya pertanyakan, modal untuk mendirikan PT Bluebird itu dari mana? Apakah itu ada masalahnya akan kita lakukan? Tapi secara tidak langsung istilah ini Pak Indra Perawan ikut dalam semuanya dilakukan oleh adik saya dan kakak saya. Indra Perawan itu anak dari kakak saya. Kira-kira bagaimana dapat hartanya, dan kalau secara hukum ternyata dapat. Sekarang apakah dipakai, apa itu disimpan, nggak tahu juga. Tapi secara logika, kalau kita sebagai logika pada hukumnya, ya kita anggap ya memang harta saya itu yang dipakai untuk bermanfaat. Total kerugian, maaf, itu sih 200 miliar. Triliunan, saya belum menghitung persis. Bun, apa dengan lahir abang juga, apa lahir anak dari Indra Perawan di luar negeri, salah satu juga mungkin boleh dugaan kita ya, untuk mewanti-wanti dia nanti untuk kabur ke luar negeri Bang. Sekarang kita lihat, saya tidak bisa mengatakan pasti apa, tapi pada umumnya kalau sudah kita membuat kesalahan, Kamera Bun. kalau kita sudah banyak menggelapkan harta orang, maka banyak sekali yang menggunakan cara untuk lari ke luar negeri. Dan kelihatannya ke Amerika itu lari ke Amerika cukup enak. Kita punya anak, otomatis anak itu jadi warga negara. Maka berlakulah hukum di Amerika. Ini secara umum. Kalau kita lihat, itulah kebiasaan orang untuk akhirnya lari ke luar negeri. Tapi kenapa hari ini dari pihak PT Bluebird sendiri bilangnya ibu belum memiliki saham, bahkan sejak 2001 berdiri. Ini kita Kamera Bu. apa namanya PT Bluebird Taksi, apa namanya. Jadi kita bayangkan ada perusahaan besar sejak tahun 1971 namanya PT Bluebird Taksi. Setelah 30 tahun tiba-tiba didirikan PT Bluebird TBK, itu secara diam-diam tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kakak saya dan adik saya. Yang lain itu tidak tahu. Akhirnya perusahaan ini uangnya dari mana? Itu perlu kita sebut. Karena uang itu demikian kecil, uang sedikit saja bisa membuat perusahaan yang raksasa. Itu pertama. Kedua, ini kan semuanya fasilitasnya dari PT Bluebird Taksi, perusahaan Bluebird induk. Jadi sekarang kalau semua dari perusahaan induk, apakah ini perusahaan dalam perusahaan atau betul suatu perusahaan yang didirikan sendiri dengan kekuatan sendiri? Coba kita lihat apakah masyarakat bisa membedakan
mana PT Uber taksi, mana PT Uber PT. Apakah pengemudinya bisa mengerjakan? Kita tanya aja dulu, Pak, Bapak ini dari PT Uber taksi atau Uber PT? Tidak tahu juga. Kok bisa dicampur aduk sejauh itu? Kok bisa fasilitasnya digunakan, mulai dari ordernya digunakan, radio sistemnya digunakan, komputernya, bengkelnya, semua bisa digunakan. Apakah itu secara hukum bisa sebebas itu kita memanfaatkan harta orang lain, yaitu harta bertaksi? Memang Indra Priawan berapa persen, Bun? Kalau dari pemberitaan ini sendiri juga, Indra Priawan berapa kita persen, Bun? sekarang terlihat hidup sederhana.